Informasi berikutnya, Presiden Joko Widodo dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair membahas rencana investasi di sektor energi terbarukan di Ibu Kota Nusantara IKN. Menteri Investasi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, saudara, menyebut investasi pembangunan panel surya akan dilakukan oleh Uni Emirat Arab dan difasilitasi Tony Blair Institute, salah satu lembaga yang dilibatkan dalam pengembangan IKN. Menurut Bahlil, proyek panel surya akan mampu menghasilkan listrik dengan kapasitas 1,2 gigawatt. Namun Bahlil belum bisa memastikan kapan kontrak kerjasama proyek pembangunan panel surya akan ditandatangani oleh Indonesia dan Uni Emirat Arab. Akan ada rencana pembangunan dengan Uni Emirat Arab sebesar untuk solar panel di sana. Detailnya kami lagi akan menyusun. Ini B2B, dia akan masuk dari Uni Emirat Arab ya. Detailnya nanti kami akan sampaikan, tapi difasilitasi oleh Tony Blair Institute. Saat ini, saudara, realisasi investasi di Ibu Kota Nusantara IKN diklaim telah mencapai 47,5 triliun rupiah sejak 2023 sampai 29 Januari 2024. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menyebut mayoritas realisasi investasi IKN berasal dari investor swasta, yakni mencapai 39,5 triliun rupiah. Sementara untuk realisasi investasi dari BUMN sebesar 8 triliun rupiah. Berdasarkan data dari Kementerian PUPR hingga Februari 2024, untuk progres pembangunan rumah para menteri sudah mencapai 80%. Sementara untuk pembangunan Istana Kepresidenan sudah mencapai 82%. Sedangkan pembangunan hunian ASN mencapai 25,5%. Di akun Instagramnya, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, saudara, menyebut pemerintah siap memberikan insentif untuk menarik investasi dari perusahaan Apple termasuk di IKN. Bilang sama dia, oke, kalau kamu lihat kalian dapat fasilitas insentif seperti di India, di Thailand, ya kita juga bisa memberikan hal yang sama. Terus malah Presiden merintahkan saya untuk follow up ini semua, mengatakan Pak Luhut, ini masa kompetisi. Jadi kalau di Thailand atau di India dia dapat 2 gitu ya, kalau kita bisa kasih lebih 2, berapa harus bisa. Presiden Joko Widodo dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair bertemu selama hampir 2 jam membahas salah satunya soal investasi energi baru terbarukan khususnya di IKN. Lebih lengkap informasinya akan disampaikan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo. Renata, sebenarnya seperti apa rencana investasi yang akan dilakukan di IKN? Iya, Audrey dan juga saudara, ini kabarnya investasi yang akan dilakukan ini terkait dengan EBT atau energi baru terbarukan. Rinciannya sudah disampaikan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Yang bisa saya sampaikan di sini adalah ini terkait dengan pertama pembangunan jalur logistik di Provinsi Kalimantan Timur, kemudian ada carbon storage dan juga ada pembangunan panel surya yang nantinya akan melibatkan Uni Emirat Arab dan juga difasilitasi oleh Tony Blair Institute. Untuk rinciannya, yang pertama ini terkait dengan carbon storage, ini tentunya untuk memitigasi pemanasan global dengan mengurangi emisi CO2 atau karbon dioksida di atmosfer. Nah, untuk carbon storage ini skemanya nanti akan dilakukan 70-30. Jadi 70%-nya ini akan didanai atau dibiayai oleh pemerintah dalam negeri, kemudian 30%-nya ini adalah pendanaan dari luar negeri. Selanjutnya terkait dengan pengadaan panel surya di IKN. Nah, ini memang akan menggunakan skema business to business dan seperti yang sudah saya sampaikan, jadi Tony Blair Institute ini yang akan memfasilitasi pembangunan EBT atau energi baru terbarukan di IKN. Kemudian juga untuk nilainya ini belum bisa dibicarakan oleh Menteri Investasi, namun untuk kemudian kapasitasnya ini diperkirakan melebihi ataupun kurang lebih 1,2 gigawatt. Dan kabarnya kontrak kerjasama ini diharapkan bisa selesai ataupun terrealisasi di tahun ini. Dan juga tentu karena ini terkait dengan panel surya, listrik ini kemudian akan melibatkan juga BUMN, dalam hal ini adalah PLN. Audrey. Ya, Renata, ini kan Menkominfo Budi Ari juga
menyebut kemarin ya bahwa CEO Microsoft akan mengunjungi Indonesia menyusul dengan kemarin ada bos Apple, Tim Cook. Nah, sebenarnya apa rencana investasi yang akan dilakukan perusahaan dunia ini di Indonesia? Ya, cukup banyak sebenarnya perusahaan dari luar negeri begitu ya yang diharapkan bisa melakukan investasi di Indonesia seperti yang Anda sebutkan, Audrey, CEO Apple sudah datang, kemudian diharapkan juga nanti CEO dari Microsoft, dan kemudian ini juga diharapkan ada CEO Nvidia. Kalau dari CEO Apple yang sudah berkunjung kemarin ini adalah Tim Cook, yang dimana pertemuan ini membahas rencana investasi Apple di Indonesia. Memang kalau dari rencananya ini belum bisa dipastikan apakah kemudian bisa memenuhi keinginan Indonesia untuk kemudian menjadikan Indonesia menjadi rantai pasok global atau supply chain begitu ya. Namun memang kalau dari CEO Apple, Tim Cook ini mengatakan bahwa kemudian bagaimana keinginan Presiden untuk membangun pabrik Apple ini adalah sesuatu yang masih sedang dipertimbangkan oleh Apple. Apalagi memang kalau dari perkataan Tim Cook ini sepertinya positif begitu ya, ia kemudian mencintai budaya Indonesia dan sebagainya. Kemudian juga kabarnya ini CEO Microsoft ini juga akan berkunjung ke Indonesia, yang dimana ini akan berkunjung pada tanggal 30 April nanti, dan untuk kunjungannya ini tentu untuk menjajaki investasi dan mendorong kemajuan teknologi di masa depan. Jadi tentunya ini ada beberapa perusahaan dari luar negeri yang diharapkan ini bisa menarik investasi bagi ekosistem di Indonesia, khususnya di bidang teknologi. Audrey. Presiden Jokowi gencar bertemu dengan tokoh-tokoh penting dunia, salah satunya untuk gencar melakukan atau membuka investasi sebesar-besarnya di IKN, termasuk juga di Indonesia. Terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV Renata Panggalo.